saya bukan. Dengan Pak Lir. Ya. Apakah Bapak sudah siap untuk diwawancara? Siap. Kita mulai wawancaranya ya. Jangan dulu. Saya Pak. Bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dimitri Timus. Saya berumur 18 tahun dan saya saat ini sedang menjalani pendidikan di Universitas Mataram dengan jurusan pariwisata pada Fakultas Teknik. Hobi Anda dan Hobi saya saat ini saya tertarik pada hal seperti melukis, seni dan musik. Kelebihan saya orang yang dapat dikatakan fleksibel dan bisa menyesuaikan waktu dan situasi apa saja. bahkan apa kelemahan Anda dan bagaimana Anda mengatasi kelemahan tersebut? Kelemahan saya dapat dikatakan orang yang gampang terdistract saat saya mencapai titik di mana saya mulai stres dan mempersiapkan diri saya untuk menghiraukan semua hal. Cara mengatasi Mungkin dengan cara meminimalisir agar saya tidak terlalu memikirkan hal-hal yang membuat saya stres. baik. Kenapa Anda memilih posisi di bagian kitchen? Karena seperti yang tertera di CV saya juga, saya sebelumnya pernah juga mengikuti magang selama kurang lebih 1,5 bulan di bidang kitchen juga tentunya. Dan karena itu saya juga berpikir bahwa saya bisa mengambil bagian itu. Kenapa harus perusahaan? Dari yang saya lihat, perusahaan Bapak itu saya anggap bisa sangat menunjang karir saya untuk kedepannya, dari latar belakang perusahaan sampai dengan aspek-aspeknya. Itu dari keluarga saya. Bagaimana jika perusahaan ini tidak sesuai ekspektasi Anda? Tentunya itu sudah menjadi konsekuensi saya karena saya memilih untuk melamar di perusahaan Bapak. Jadi mau saya sudah diterima dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, maka saya akan mungkin menyesuaikan diri saya dan untuk melihat ke depannya lagi akan seperti apa. Baik. Sebelum ingin bekerja di sini, apakah Anda pernah sebelumnya bekerja di tempat lain? Sebelumnya saya memang sempat bekerja di perusahaan lain, namun tidak sebagai pegawai tetap, namun hanya menjalani part-time di restoran kecil. Sudah berapa lama Anda? Saya tidak menganggur karena memang saya masih di tahap perkuliahan, jadi saya berkuliah sambil menjalani part-time. Sebutkan alasan kenapa kami harus menerima. Karena saya menganggap saya bisa memberikan kontribusi yang lumayan untuk perusahaan Bapak, dan saya juga merasa kualifikasi diri saya itu pas untuk posisi yang saya pilih. Lingkungan kerja seperti apa yang kamu sukai? Kalau yang dari lingkungan kerja, tentu saya akan memilih lingkungan kerja yang tidak toksik dan bisa mendukung saya. Intinya hal-hal yang positif dari orang-orang yang bisa dikembangkan untuk secara bersama-sama dengan sebuah perusahaan. Berapa ekspektasi gaji yang Anda inginkan? Ekspektasi gaji dari yang saya inginkan itu tentu saja menyesuaikan dengan posisi yang saya ambil dan waktu dan tenaga yang saya luangkan untuk perusahaan Bapak. Skill apa yang kamu miliki untuk bergabung di perusahaan ini? Dari skill saya karena cukup mahir dalam memasak, seperti yang Bapak lihat di sini saya, karena saya juga sempat menjalani magang. Oleh karena itu saya merasa saya punya skill yang lumayan di bidang masak. Jika lingkungan perusahaan Anda toksik, bagaimana cara Anda mengendalinya? Jika lingkungan yang saya dapat itu langsung dari lingkungan kerja saya akan memilih untuk tidak melibatkan diri saya terlalu dalam pada lingkungan yang toksik. Saya akan fokus pada diri saya dan kerja saya.
bagaimana cara Anda menciptakan lingkungan yang Anda inginkan? Tentu saja saat saya memang untuk lingkungan yang saya inginkan, saya akan mulai dari diri saya sendiri untuk memulai hal-hal yang baik positif dengan membuat suasana dengan rekan-rekan kerja itu lebih positif agar mereka juga bisa menyesuaikan dengan diri saya. Bagaimana Anda mengajak rekan-rekan Anda untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik? Tentu saja seperti saya bilang, untuk memulai lingkungan yang baik kita harus mulai dari kita sendiri, menciptakan suasana yang positif dan mungkin tidak bisa secara langsung mengajak mereka, tapi setidaknya itu memberikan dampak yang positif kepada mereka juga. Mungkin itu bisa menggerakkan sedikit hati mereka agar tidak terlalu membuat suasana yang seperti itu. Apa MBTI ini? MBTI saya itu INTP. Apakah itu dapat membantu untuk mencapai resolusi Anda ke depannya? Karena resolusi saya adalah menjadi masuk ke kuliah, mungkin menurut saya itu akan sedikit membantu untuk ke depannya terhadap diri saya dan karir saya ke depannya. Baik, Dio, deskripsikan diri Anda dalam satu kata. Untuk kata yang mendeskripsikan diri saya, amat saya katakan cikat. Saat berada dalam sebuah game, Anda melihat diri Anda sebagai observer, mediator, atau eksekutor. Saya melihat diri saya sebagai seorang observer. Kenapa? Karena saya orang yang cenderung lebih suka turun lapangan atau secara langsung melihat sesuatu. Jadi saya lebih suka mengobservasi sesuatu ketimbang berpikir sebagai sebuah inisiator atau mengeksekusi sebagai seorang inisiator. Bagaimana resolusi Anda untuk tahun ini? Resolusi saya untuk tahun ini adalah saya berharap apa yang saya inginkan yang sudah saya taruh dalam resolusi saya itu bisa segera terkabul dan hal-hal baik bisa terus mendatang. Apakah dengan bekerja di sini bisa mencapai resolusi tersebut? Saya harap iya, karena dengan bekerja di sini saya anggap sebenarnya saya bisa mencapai hal-hal itu secara perlahan. Dan bagaimana dengan personal goals Anda di 5 sampai 10 tahun ke depan? Untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, saya berharap saya bisa menjadi orang yang terus berkembang dan akan bisa mencapai hal-hal yang lebih tinggi daripada hari ini, bisa melebihi apa yang saya lakukan hari ini. Setidaknya saya tidak bertahan dan tetap di satu posisi yang sama. Anda menganggap diri Anda sebagai pemburu atau pembunuh? Saya menganggap saya sebagai seorang pengumpul. Kenapa pembunuh? Karena saya tipikal orang yang suka mengumpulkan hal-hal baru, mencari referensi-referensi baru untuk selalu dikembangkan. Saya mengumpulkan banyak hal yang bisa membantu saya mencari sebuah ide, karena saya juga orang yang selalu membutuhkan referensi. Jadi saya berpikir saya dapat dikatakan sebagai seorang pengumpul. Apa keterampilan teknis yang paling Anda kuasai di bidang kitchen ini? Untuk bidang kitchen, saya menganggap diri saya itu mampu untuk menerapkan beberapa dan menguasai beberapa teknik dalam baking dan membuat pastry. Jelaskan penerapan tentang yang Anda sebutkan tadi. Teknik itu seperti saya bisa membuat dessert, saya memahami teknik-teknik membuat pastry, dessert dan berbagai olahan pencuci mulut
memilih untuk fokus pada pekerjaan saya dan menghiraukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Dan siap bekerja di luar jam kerja. Saya mengatakan saya sebagai orang yang bersifat, namun saya menyesuaikan dengan keadaan dan situasi saya saat itu. Saya tidak akan menolak untuk bekerja lebih dari jam kerja saya, namun saya melihat dari waktu yang bisa saya keluarkan dulu. Apakah Anda bisa selalu dihubungi kapan saja? Tentu saja. Baik, Anda siap untuk melakukan pekerjaan lapangan yang tiba-tiba? Selama saya tidak memiliki hal-hal yang besar yang sedang saya kerjakan saat itu, saya siap. Seberapa fleksibel Anda membagi waktu Anda? Dapat saya presentasikan fleksibilitas saya ada di tingkatan 70%. Iya. Jika Anda berada dalam sebuah tim dan mendapatkan anggota tim tidak dapat bekerja sama, seperti apakah Anda cara menangani? Untuk saya akan berbicara dulu dengan mereka apa yang membuat mereka seperti itu, dan mungkin pada dasarnya saat tidak bisa dianggap dan tidak bisa dianggap bersama, saya mungkin akan melaporkan kepada orang yang memiliki itu dan mulai fokus pada bagian-bagian saya saja dan tidak memiliki. Jika Anda mau stres atau dalam keadaan pressure, bagaimana Anda menyikapi? Saat stres, saya memilih untuk fokus pada diri saya sendiri, melakukan me time atau self reward itu, atau memakan makanan yang saya suka. Saya melakukan stres saya dan saya sendiri. Saat Anda mendapatkan banyak deadline sekaligus Anda akan bereaksi, gimana reaksi Anda? Saat deadline saya menumpuk, mungkin saya akan fokus pada deadline yang lebih penting atau mendesak. Saya akan membuat list untuk deadline itu. Saya menyesuaikan dengan kapan deadline itu selesai. Saya akan fokus pada deadline yang lebih mendesak. Jadi deadline yang lain Menyesuaikan dengan selesai. Misal besok sudah deadline, saya akan fokus pada yang deadline besok ketimbang lusa. apa yang Anda lakukan untuk memastikan Anda bisa memenuhi deadline dalam apa yang Tentu saja karena sebuah proyek dan saya akan mengerjakan bagian itu dengan sangat seksama tanpa menggugurkan hal lain dan fokus pada hal itu saja. dan bagaimana jika Anda diterima di yang bukan di posisi Anda yang diinginkan? Mungkin saya akan bertanya mengapa saya diposisikan di posisi tersebut. Namun misal posisi itu tidak jauh dari keterampilan saya, mungkin saya bisa menyelesaikan diri. Namun bila memang itu jauh dari apa yang saya keterampilan saya atau latar belakang saya, mungkin saya akan mengikuti profil seperti apa. Dan bagaimana Anda mengatasi sebuah kegagalan? Kegagalan itu terjadi adalah seperti apa? Saya mungkin akan menganggap kegagalan itu sebagai pelajaran untuk lebih baik. Berikan contoh ketika Anda harus menyelesaikan konflik dalam Saya mendapati terjadinya sebuah konflik dalam tim saya. Saya akan melakukan proses mediasi kepada kedua belah pihak agar kiranya mereka dapat menjelaskan apa yang membuat mereka seperti itu. Saya akan mengatakan bahwa mungkin dalam sebuah pekerjaan
memberikan kesan-kesan pribadi dalam pekerjaan. Ceritakan bagaimana Anda memotivasi tim Anda dengan Anda. Bagaimana? Tentu saja saya akan berusaha untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dengan membangun hubungan yang lebih positif. Saya pikir dengan cara itu kita bisa membangun suatu pekerjaan itu bisa dihadapi dengan lebih positif dan mungkin bisa membantu agar tim itu bisa lebih produktif dalam bekerja. Bagaimana Anda memastikan semua anggota tim Anda tetap terinformasi dan terlibat? Tentu saja karena seperti saya katakan komunikasi itu mungkin salah satu kunci utamanya, karena dengan berkomunikasi yang baik saya rasa kita akan membuat sebuah tim itu bisa mendapatkan informasi yang lebih baik, dan tentu saja dengan membangun komunikasi yang baik mereka bisa berpartisipasi lebih dalam tim itu tersebut. Pak Indra, apakah ada pertanyaan lain? Jadi kita mau berpikir bagaimana kita posisi yang kamu inginkan. Saya secara pribadi ingin bekerja sama satu. Saya melihat dari kesejahteraan yang ada bersama Bapak Ibu, mungkin saya bisa menjadi profesor dan lebih awal. Kami ada memiliki pertanyaan yang jika Anda terdapat di sebuah pulau dan hanya bisa membawa 3 barang apa saja yang akan Anda bawa? Barang yang akan bawa pertama tenda, kedua kompor, dan ketiga bahan makanan. Apa? Untuk bertahan hidup sementara selama terdampak Jika kamu terlahir menjadi sebuah pohon, kamu mau jadi pohon apa? Saat ini kita akan memilih menjadi sebuah pohon bambu. Apa? Sama seperti filosofinya, pohon bambu itu memiliki akar yang lebih kuat ketimbang batangnya, karena pada masa-masa awal ini bambu menfokus untuk menumbuhkan akar dia sebelum tunasnya bertumbuh. Jawabannya bagus. Bagaimana dengan warna? Kalau disuruh pilih, kamu memilih jadi warna apa? Saya memilih untuk menjadi warna hijau. Baik. Kenapa? Karena saya suka warna hijau. Itu aja. Tanda lagi. Mungkin karena dari saya hijau itu memiliki vibes yang positif. Seperti itu. Ketika melihat alam itu saya merasa lebih enjoy dan lebih relax menjalani hidup. Jadi wawancaranya